Halo Sobat MBO, kalau kalian dengar kata audit, pasti Sobat MBO akan merujuk kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ya, karena sering muncul di media massa secara masif. Nah, sebetulnya audit ini diterapkan di banyak organisasi yang disesuaikan dengan maksud dan tujuannya, bisa untuk verifikasi internal dan lain sebagainya. Nah, biar audit berjalan sesuai dengan prosedur, proses audit harus dilakukan sesuai dengan standar ISO 19011 tentang audit internal, termasuk di dalamnya prinsip, pengelolaan, pelaksanaan, dan panduan evaluasi kompetensi individu dalam proses audit. Prinsip audit meliputi integritas, profesional, kerahasiaan, sampai pendekatan berbasis risiko yang mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit. Pengelolaan audit meliputi informasi dan identifikasi sumber daya agar audit berlangsung secara efektif dan tepat waktu. Persiapan audit dimulai dengan melakukan peninjauan terhadap dokumen informasi agar memahami operasi audit untuk mempersiapkan aktivitas audit dan menentukan kesesuaian antara kriteria audit dan mendeteksi area yang berpotensi menjadi perhatian. Dalam persiapan, juga termasuk perencanaan audit yang mempertimbangkan hal-hal seperti komposisi tim audit, berikut kompetensi keseluruhannya, rincian perencanaan audit yang terkandung di dalam sasaran audit, ruang lingkup audit, proses, dan lain sebagainya. Proses pelaksanaan audit bagi sebuah organisasi dilakukan melalui 6 tahapan, antara lain menetapkan tujuan audit, menentukan dan mengevaluasi dan peluang audit, penetapan program audit, pelaksanaan audit, proses verifikasi, dan pengelolaan hasil audit. Tindakan audit sudah pasti berkaitan sama review dokumen ya, tapi dokumen apa aja sih yang direview? Jawabannya adalah pedoman, prosedur, instruksi kerja, dokumen eksternal, dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, proses audit juga mengharuskan penggunaan dokumen kerja oleh tim audit sebagai referensi dan alat pencatatan hasil audit, termasuk di dalamnya penyusunan checklist dan audit sampling. Catatan yang didapatkan dari proses audit harus disimpan. Selain dokumen, terdapat pula teknik sampling yang dilakukan karena adanya keterbatasan waktu dan sumber daya. Teknik sampling saat proses audit berlangsung memiliki beberapa teknis, antara lain vertical slice sampling yang merupakan teknik yang membutuhkan satu sampel dan menyesuaikan kesesuaiannya terhadap setiap elemen sistem dan kecocokan dengan persyaratan yang terkait. Kedua, horizontal slice sampling, konsentrasi terhadap satu elemen sistem dan memeriksa beberapa sampel yang terkait dengan elemen tersebut. Sementara, penyusunan checklist merupakan rincian daripada maksud dan tujuan serta apa saja yang menjadi fokus pelaksanaan audit itu sendiri. Checklist tersebut terdiri dari pertanyaan 5W1H. Yang pertama, what, yakni aktivitas apa yang diverifikasi. Kemudian, why, tujuan pelaksanaan aktivitas yang mana termasuk di dalamnya pemeriksaan kesesuaian dengan target dan prosedur. Yang ketiga, where, di mana, informasi yang dibutuhkan terkait aktivitas yang diaudit. Kemudian, when, kapan tenggat waktu pelaporan kinerja dan penyelesaiannya agar tepat waktu. Kemudian who, siapa, yakni penanggung jawab atas aktivitas terkait. Kemudian how, bagaimana, aturan, pelaksanaan, pengawasan, dan tolak ukur keberhasilan aktivitas audit itu sendiri. Nah, isi audit berdasarkan standar ISO 19011 antara lain sasaran audit, ruang lingkup audit, identifikasi klien audit, identifikasi tim audit, tanggal dan lokasi audit, kriteria audit, temuan audit beserta bukti terkait, mekanisme tindak lanjut, kesimpulan, dan pernyataan. Sobat MBO perlu paham, apa sih manfaat dilaksanakannya audit internal? Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, bisa menilai apakah manajemen organisasi sudah sesuai dengan standar, lalu bisa menilai apakah efektivitas, pemeliharaan, dan perbaikan program berada dalam kategori baik. Kemudian, memastikan apakah pelaksanaan program sudah mampu mencapai target atau tidak dan menjadi referensi masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Sobat MBO sekarang udah paham kan? Subscribe akun ini untuk informasi menarik berikutnya ya.